berawal dari tahun 2010. Waktu itu saya masih kerja di salah satu perusahaan swasta, cuman karena latar belakang saya, background saya pernah jadi baker juga, jadi memanfaatkan peluang. Waktu itu kalau saya pengen jajan ke koperasi, kalau enggak teman-teman yang lain, istilahnya kadang-kadang kesusahan gitu untuk ada cemilan-cemilan yang biasanya kalau habis break makan siang masih tetap lapar gitu. Akhirnya saya punya ide dalam artian bikin donat gitu kan, kenapa enggak gitu, saya udah bisa kok gitu waktu itu, walaupun dengan alat-alat yang masih sederhana gitu, yang manual aja. Nah itu saya manfaatkan dan alhamdulillah diterima oleh teman-teman yang lain gitu. Dari situ mulailah tercipta pasar gitu, ada yang pesan. Itu saya lakukan selama 3 tahun, Kak. Nah, selama 3 tahun berjalan, dirasa saya sudah mulai banyak order, terus tercipta relasi kerjasama dengan koperasi. Udah gitu kan saya kebetulan waktu itu punya temen di PT Anu, salah satu perusahaan di PT lain lagi. Akhirnya saya putuskan untuk ya udah deh, kayaknya 2014 awal Januari itu saya putuskan untuk resign dengan harapan waktu itu saya punya usaha sendiri, terus udah punya pasar juga, udah terjalin kerjasama. Dan yang paling yang bikin saya semakin menguatkan saya untuk membuat usaha saya sendiri itu karena waktu itu ya depan rumah lah, kadang-kadang suka sampai jam 12, jam 1 malam itu anak-anak muda gitu kan, suka pada nongkrong, nggak ada kerjaan, ya tiap malam kayak gitulah. Akhirnya saya coba ngobrol dengan salah satu ya yang ada di lingkungan masyarakat situ, terus sama pemudanya, kata saya ada yang mau nggak kerja sama saya gitu kan, kata saya digaji sih nggak apa-apa harian kayak gini, daripada nongkrong nggak jelas gitu kan, mendingan siangnya paginya kerja gitu daripada nongkrong gitu. Nah itu berjalan dari 2014, akhirnya saya tekuni, saya kembangkan yang tadinya awalnya industri rumahan. Di tahun 2016 saya coba beranikan untuk sewa toko pinggir jalan, tadinya kan di rumah itu home industry. Dikarenakan waktu itu saya pindah nyari sewa toko itu karena kan waktu itu masuk gang, ya malum lah di perkampungan itu pun masih ngontrak. Jadi kalau ada reseller, ada pembeli itu sempit gitu kan, masuk ke gang. Saya juga nggak enak mengganggu warga gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk nyari sewa kontrakan toko yang ya walaupun kecil tapi ada minimal orang datang nggak mengganggu yang lain gitu. Akhirnya saya sewa toko dari 2016 ya sampai sekarang berjalan. Alhamdulillah sekarang udah ada 10 karyawan ya, walaupun sempat ada 16 karyawan ya, ada pasang surut lah di 2014 sampai 2020 ini Kak, kayak gitu latar belakangnya. Oke, alasannya dinamain donat dari aku itu apa Pak? Nah, jadi donat dari aku ini ketemunya ini saya sebelumnya bukan donat dari aku. Jadi sebelumnya itu doyan donat ya. Doyan donat. Jadi kalau zaman dulu itu kalau kita bikin brand, misalkan toko berkah, toko mulia, karena orang nggak akan searching, nggak akan googling, nggak akan lihat di IG, nggak kan? Nah, gitu. Jadi kesamaannya itu nggak akan tahu. Tapi begitu saya di 2014, saya pernah endorse di salah satu, ada waktu itu saya seneng mengikuti motivator, salah satu motivator waktu itu ada endorse gratis gitu ya dari salah satu motivator. Akhirnya saya kirim tuh produknya ke Jakarta. Pas di sana ditanyain, nah saya waktu itu belum melek ke teknologi, jadi saya masih berjalan ya udahlah seperti biasa usaha gitu. Saya putuskan bikin doyan donat.
Cuman begitu di tag katanya, Mas, ini doyan donat yang mana, banyak ya muncul gitu. Ada beberapa brand yang sudah didaftarkan gitu kan, mereknya terdaftar. Akhirnya saya putuskan untuk tidak memakai doyan donat. Jadi saya begitu dapat nama donat mini, misalkan saya searching, udah banyak yang make. Saya lihat di IG, wah udah banyak yang make. Donat unyil, udah ada yang make. Wah ini. Akhirnya saya putuskan untuk nyari. Nah begitu saya cari-cari, ini jadi dari aku ini saya ketemukan, kata saya awalnya sih dari ngelihat kan ini donat saya itu donat custom ya, karakter. Jadi kalau misalkan gini, mbaknya itu mau ngasih hadiah sama temennya. Nah misalkan, Mas tolong dong bikinin ucapan apa gitu, happy wedding atau apa. Mungkin timbul dari situ, oh ini donat dari siapa, dari aku gitu. Jadi dari aku gitu, bener-bener dari aku gitu. Jadi kalau bicara itu saya nggak bisa bicara sepotong-sepotong ya, pasti bicara ke belakang lagi. Jadi belajar di tahap tahun 2014, mungkin saya belum melek teknologi, itu saya masih dengan donat. 2015 sampai 2016 itu saya masih donat. Itu pemasaran saya hanya mengandalkan ya mungkin tadinya mulut ke mulut gitu kan, dari orang ke orang. Itu reseller harga ke saya beli lebih murah, dia jual lagi. Terus kita juga ada sistem jual titip ke koperasi PT, ke warung-warung. Itu tapi kalau yang ke warung-warung itu sampai detik ini, sampai saat ini itu jadi pondasi usaha saya gitu hariannya. Tapi dengan grade B-nya, dengan kualitas yang ya kalau di warung lah nggak mungkin kita jual 5.000 6.000 kan. Iya. Pasti ya di angka 3.000 ke bawah itu kita ada bahan yang lebih bisa dijual dengan harga segitu gitu, menekan cost-nya. Nah, jadi penjualannya itu kita melalui reseller. Cuman kita pernah stuck di 2017 dalam artian ya kok gini-gini aja gitu kan. Akhirnya saya coba didukung dengan pembuatan cake gitu waktu itu. Pembuatan cake. Tapi sampai 2019 ini Kak ya gitu-gitu aja gitu ya, nggak ada yang perubahan signifikan dari 2000. Mungkin kita udah ada dari 2014 kita udah ada peningkatan. Kita udah banyak konsumen, banyak pelanggan, banyak reseller, tapi nggak mau dong kita istilahnya membuang peluang di saat kita udah mulai dikenal gitu kan. Nggak mau sampai ada kompetitor lain yang istilahnya bukan menyaingi ya, istilahnya yang bukan merebut pasar kita, jadi lebih ke ya daripada kita jatuh, ini lebih baik kita inovasi gitu. Di 2019 ini fase di mana saya lagi agak-agak stuck gitu, kebingungan karena ya saya jujur aja saya untuk latar belakang saya hanya sebagai baker, dan kalau ilmu marketing pun saya nggak ada, karena hanya saya basicnya waktu itu ya cita-cita ya udah bikin usaha rumahan gitu kan, laku kejual, saya punya udah bisa buat sehari-hari gitu. Tapi kan di sini kita harus menggali potensi yang ada. Akhirnya saya putuskan di 2019 akhir itu saya mulai merekrut digital marketing. Saya banyak belajar juga, membaca gitu, karena memang saya hobinya baca. Jadi nggak belajar formil tapi banyak membaca, belajar. Akhirnya saya putuskan ya udah saya mau coba ada karyawan untuk bagian digital marketing. Akhirnya di situ saya dikasih semacam ya tentang ilmu digital marketing seperti apa gitu. Dari logo, dari mulai branding. Jadi kita mulai membranding nih. Jadi mulai membranding, terus udah mulai ya semuanya yang berkaitan dengan digital marketing. Kita aktifkan IG secara benar gitu, maksudnya di hariannya kontennya untuk IG, Facebook. Bahkan kita di marketplace juga ada. Cuman waktu itu
kita kebingungan dan kesulitan juga untuk di marketplace karena kebanyakan ordernya yang dari luar kota. Sedangkan pengiriman kan kita nggak bisa dong kalau dengan custom karakter meleleh di jalan gitu. Nah itu akhirnya sempat ya udahlah kita stop dulu di marketplace. Akhirnya kita lari ke GoFood, GrabFood. Tapi ini IG tetap gitu. IG ini kita impact-nya bagus juga sih dari IG ini dan FB gitu kan, lebih ke nge-branding. Jadi di situ banyak yang DM ke kita dan di situ keteteran juga nih, banyak yang nanya. Akhirnya saya putuskan untuk ngerekrut customer service. Jadi gimana ya, udah nggak bisa mau nggak mau Kak, kalau zaman sekarang kita nggak bisa dilepaskan dari karyawan yang memang harus yang kompeten di satu digital marketingnya, satu bagian customer service. Nggak bisa dong saya sendiri ngelola semua itu. Jadi kesalahan saya, pelajaran kesalahan saya itu dari 2014 sampai 2019 itu, jadi saya hanya terfokusnya ke produksi aja, sedangkan marketingnya nggak dipikirkan, brandingnya nggak dipikirkan gitu. Ada kalanya kan kita surut. Nah surut itu kalau kita dibantu dengan adanya digital marketing, adanya branding, minimal ya kita stabil lah gitu, nggak sampai surut banget. Jadi nanti terkait tadi yang ditanyakan pemasarannya, yaitu jadi kita ada GrabFood, GoFood, terus IG, di Facebook juga, terus nanti larinya ke customer service. Dari customer service kalau yang area-area dekat sini, kita kan ada di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kita kirim Kak gitu. Itu bisa pakai GoSend, kalau enggak ada kurir dari kita sendiri. Yaitu kalau masalah ongkir sih itu saya tidak pernah mempatok ongkir, yang terpenting ya udah dikirim dulu aja barang kayak gitu. Ada itu setelah, jadi saya awal ikut OKOC itu, jadi sebetulnya ya kayak kalau bicara ke belakang dan berandai-andai, wah ini andai OKOC ini bisa nasional gitu, ini saya pengen dong ikut gitu kan. Waktu itu kalau saya sih orangnya lebih senang punya banyak relasi gitu ya, karena ya lebih senang gitu, banyak teman lagi di teman-teman pengusaha. Akhirnya ditawarkan saya untuk bergabung. Akhirnya nggak disia-siakan dong yang istilahnya yang udah saya inginkan sebelumnya gitu. Ternyata sekarang udah OKOC ini udah mulai menasional, dan saya pelajari tuh kok ada OKOC Kalam, ada OKOC ini, ada OKOC ini. Oh ternyata ininya dari OKOC Indonesia gitu. Itu sempat beberapa kali ikut ke MPP. Nah dari situ ya begitu saya share ke kayak konsumen saya gitu kan, ini mereka lebih lebih ada kepercayaan lagi gitu, semakin tertarik dengan donat dari aku ini. Jadi lebih image-nya donat dari aku berkualitas dan ya punya image yang baik gitu. Saya jadi banyak relasi juga sih di luar Bekasi ini gitu. Secara nasional ada di mana kan, di kota apa, dan bertambah wawasan sih sama ilmu marketingnya, itu aja. Untuk yang ingin jadi reseller, kalau nggak bermitra dengan saya ya bisa menghubungi customer service kita Kak. Donat dari aku nanti bisa langsung disambungkan ke PACS ya, ke customer service. Nah, itu sih. Kalaupun toko donat dari aku, saya belum punya cabang dimanapun, masih ngelola satu ini di Jalan Kalibaru nomor 20, Tambun Selatan. Sesudah dan sebelum Covid ya, belum diselesaikan jawabannya. Nah ini tadi kalau ditanya sebelum dan sesudah Covid, saya kebalik loh Kak. Saya itu malah lebih naik ketika sesudah new normal. Saya itu jadi ada kesalahan, mungkin itu ada faktor kesalahan di internal saya. Jadi saya itu semuanya itu hanya di-cover sama saya sendiri. Jadi di sini pelajarannya, kalau kita tidak mampu untuk berjalan sendiri mengelola usaha, lebih baik ya kita rekrutlah orang yang ahli di bidangnya. Misalkan sekarang untuk manajemen, untuk digital marketing, ya kita walaupun harus ngeluarin budgetnya untuk itu, posnya untuk itu, saya rekrutlah digital marketing, customer service,
walaupun sekarang masih merangkap. Saya pun owner sendiri masih merangkap sebagai purchasing gitu, pengadaan barang untuk stok barang bahan baku di sini. Seperti itu. Terus kenapa bisa di COVID di masa pandemi ini saya bisa naik penjualan strategi market. Nah, strategi market di sini apa gitu kan? Jadi saya donat dari aku ini Kak sekarang bukan lagi terfokus ke nama produknya. Jadi kan donat dari aku pasti kakaknya bilang oh ini produknya donat kan? Iya. Bener kan? Nah sekarang jadi itu jadi brand. Pas lagi COVID orang-orang mungkin lagi pada efisiensi untuk pengurangan karyawan. Sempat saya juga melakukan itu, tapi itu lebih ke evaluasi saya internal. Ketahuan dong di internal itu siapa yang bisa berpikir secara benar-benar bisa istilahnya bisa bertahan, bisa survive nih dengan memajukan usaha. Itu siapa, ketahuan kan yang loyal di usaha siapa gitu kan. Yang nggak hanya istilahnya bekerja hanya menerima gaji aja, kerja nerima gaji tapi nggak bantu memikirkan. Akhirnya saya evaluasi itu dan ada beberapa karyawan yang saya ganti posisinya dengan yang lebih kompeten dan terjawablah sudah. Jadi maju di sini setelah new normal, setelah saya mengganti tim internal saya, tim produksi maupun tim manajemen.